Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Tenang. Mudah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dipertemukan kembali, dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah. Semoga kehadiran kita di tempat ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga setelah pulang dari tempat ini kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita amalkan untuk memperbaiki kualitas hidup kita, baik dalam ibadah kepada Allah maupun di dalam memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Sabto, saya minta dipoto ya, boleh ya? Kiri kanan dari belakang aja sudah cukup. Ingin dipoto ya Pak ya? Boleh Pak ya? Enggak apa ya? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang halal haram dalam urusan hubungan dan interaksi sosial. Bab kita halal haram sudah kita bahas dalam waktu yang cukup panjang, ya, mulai dari halal haram dalam urusan makanan, pakaian, dalam urusan rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk halal haram dalam urusan hubungan sosial. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Islam membangun masyarakat muslim di atas dua pondasi, Pak. Ini harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita dan terus kita sampaikan dan kita ingatkan kepada diri kita dan masyarakat. Islam membangun masyarakat itu di atas dua pondasi, terutama masyarakat muslim. Pondasi pertama adalah merawat ukhuwah Islamiyah. Merawat ukhuwah Islamiyah, dan kalau kita dengan umat agama lain berarti merawat ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan antar sesama muslim, dan itu harus didahulukan di atas segala macam bentuk persaudaraan. Kemudian juga ada namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia sebagai sama-sama makhluk Allah. Ini pondasi pertama. Sehingga kalau kita menyadari bahwa pondasi kehidupan kita bermasyarakat adalah di atas pondasi ukhuwah, maka yang namanya ukhuwah persaudaraan itu pasti harusnya saling membantu, saling menolong, saling mendukung.
termasuk menginginkan kebaikan bagi saudaranya, serta menjauhkan kezaliman, kejahatan dari saudaranya. Itu sudah lumrah begitu. Yang namanya saudara itu demikian, menginginkan kebaikan untuk saudaranya dan tidak menginginkan keburukan bagi saudaranya. Bahkan kalau saudaranya itu tertimpa musibah, kesulitan, atau mendapatkan gangguan, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai saudaranya untuk membela mereka dan membebaskan mereka dari kesulitan dan gangguan tersebut. Ini pondasi pertama, al-ukhuwah. Terlebih lagi kalau ukhuwahnya ukhuwah Islamiyah, tentu di sana ada perhatian lebih dari Islam, karena merawat persaudaraan Islam itu merupakan kewajiban agama. Merawat persaudaraan Islam adalah kewajiban dari syariat agama Islam. Sehingga kalau ada seseorang yang seorang muslim tidak menunaikan hak-hak saudaranya sesama muslim, apalagi dia mengabaikan, apalagi dia mencurangi hak-hak saudaranya sesama muslim, maka dosanya besar di sisi Allah. Ini pondasi pertama, al-ukhuwah. Lalu kemudian pondasi yang kedua, jamaah rahimakumullah, untuk merawat dan menjaga ukhuwah ini, maka Islam mewajibkan kita untuk benar-benar menjaga hak-hak setiap muslim, hak-hak setiap manusia, sekaligus juga menjaga kehormatan diri mereka. Menjaga hak-hak mereka dan kehormatan diri mereka. Karena itu sangat masyhur di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Kalau kita mengkaji surah Al-Hujurat, itu isinya adalah ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam berinteraksi sosial. Al-Hujurat, satu surat saja, hanya sekitar 2 halaman setengah. Ini surat yang mengajarkan tentang etika bermasyarakat. Di dalam beberapa ayatnya disebutkan, diantaranya ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang disebut orang-orang beriman dengan keimanan yang sebenarnya, dengan keimanan yang hakiki, adalah mereka yang bersaudara. Nerjemahinya begitu, Pak. Karena pakai lafal innama. Innama adatul hasr, kata yang digunakan untuk membatasi. Makanya artinya yang disebut orang beriman yang sejati adalah mereka yang bersaudara. Berarti kalau ada beriman, KTP-nya Islam tapi berantem mulu, adu mulut, diem-dieman, apalagi lempar-lemparan, nah berarti menandakan keimanannya sedang bermasalah. Jelas, Bu? Warga Sambas nggak ada insya Allah. Ya, tuh. Jadi ini tegas sekali. Makanya Allah kemudian mengatakan fa aslihu baina akhawaikum. Karena orang beriman itu bersaudara, maka selalulah islah, perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Karena Allah paham karakter manusia itu mesti seneng bantah-bantahan alias cekcok, ya Pak ya, adu mulut. Ya. Kalau udah adu mulut capek, diem-dieman ya Bu. Ya. Begitu karakter manusia. Maka fa'aslihu baina akhwaikum, perbaikilah terus hubungan persaudaraan di antara kalian.
wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi salah satu syarat mendapatkan kucuran rahmat dari Allah, syaratnya harus memperbaiki hubungan persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Jadi kalau sekampung ini, satu RT, satu RW lah ini, satu komplek, itu kok benar-benar menjaga dua prinsip ini, prinsip ukhuwah, ya, yang kedua tadi prinsip atau pondasi menjaga hak dan kehormatan, dan terus memperbaiki hubungan persaudaraan, itu rahmat Allah dari langit turun banyak banget. Ya. Keberkahan turun dari langit banyak banget untuk kita semua. Ya. Tetapi kalau sebaliknya, ya berarti rahmat Allah tidak turun. Boleh jadi bukan rahmat, tapi laknat. Kebalikannya kan begitu. Kalau bukan rahmat berarti laknat. Kalau orang di suatu kampung itu senangnya adalah berantem, ya, senangnya adalah cekcok, senangnya adalah bermusuhan, nggak rahmat Allah yang turun dari langit, tapi laknat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Karena itu kemudian di ayat yang ke-11 dan 12-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyakit-penyakit masyarakat yang rentan merusak hubungan persaudaraan, sekaligus juga merusak tadi itu hak dan kehormatan diri orang lain. Ya, nanti kita sebutkan satu persatu. Ya. Dari mulai la yaskhar qaumun min qaum, mengejek, mencela, mencemooh, merendahkan, sukhriyah. Kemudian talmizu wala talmizu anfusakum, al-lamz, wailul likulli humazatil lumazah, orang yang suka ngejek-ngejek orang lain baik dengan lisan atau dengan bahasa tubuh. Ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk, memanggil orang lain bukan dengan namanya tapi dengan julukan terburuknya, ejekan. Nah, itu namanya tanabuz. Kemudian ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, suka berprasangka buruk. Prasangka itu artinya mikir sendiri, dibenerin sendiri, ya kan? Dia mikir sendiri, menilai sendiri, terus dibenerin sendiri, padahal boleh jadi nggak bener, ya, mikirnya aneh-aneh, ya, itu namanya su'udzon. Kemudian wala tajassasu, tajassus, memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang, tajassus. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ghibah alias gosip. Ya. Tuh. Nah, ini malah bisa buat, yang satu ini bisa buat nyari duit malah. Ya, entertainment, gosip, bisa buat nyari duit. Ya. Tuh. Satu lagi adalah namimah, yaitu mengadu domba. Kalau sudah ghibah, biasanya cenderungnya adalah mengadu domba. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian karena pondasi masyarakat Islam dibangun di atas dua pondasi tadi, yang pertama prinsip ukhuwah, yang kedua menjaga hak dan kehormatan diri orang lain, maka semua hal, baik perkataan ataupun perbuatan yang dapat merusak dua pondasi ini, hukumnya haram. Di antaranya tadi beberapa yang sudah kita sebutkan. Ya, jadi apapun itu, segala macam bentuk perbuatan atau perkataan yang dapat merusak dua pondasi tadi, hukumnya adalah haram, pelakunya berdosa.
Ya. Baik pelaku aktif ataupun pelaku pasif. Saya kan cuma dengerin Pak Ustadz, dia mah cerita mulu, ya sama. Karenanya dia bisa ngomong terus karena ada yang dengerin, kan begitu. Kalau yang dengerin pulang, kan berhenti, ya Pak. Nah, jadi pas aktif maupun pasif. Nah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Yang perlu kita ingatkan juga adalah la yahillu li muslimin an yahjura musliman. Tidak pula dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan seorang muslim yang lain. Mendiamkan. Ya, diem-dieman. Ya. Ibu-ibu kalau diem-dieman betah berapa lama? 7 tahun. Ya Allah. Bapak-bapak daripada diem-dieman mending berantem aja sekalian Pak ya. Selesai beres gitu. Ya. Tidak boleh. Ya. Jadi tidak diperbolehkan atau Islam mengharamkan bagi seorang muslim bersikap apa? Yajfu akhahul muslim, cuek. Ya, cuek, ya, nggak simpati, nggak empati, memutus hubungan, ya, terhadap sesama muslim lebih dari 3 hari. Oh, ini Islam juga masih ruang Pak. Kesel, cekcok dia. Ada orang karena memang manusia begitu sifatnya. Ya. Tapi dikasih batas waktu 3 hari. Kenapa 3 hari? Supaya tensi emosinya itu turun Pak. 3 hari itu buat waktu menenangkan diri, ya. Untuk bisa menghilangkan segala macam prasangka buruk, sekaligus juga keinginan-keinginan buruk di dalam pikiran dan hati. Kalau sudah turun, diharapkan bisa terjadi kembali saling memaafkan dan berbaikan kembali tadi, islah, perbaikan hubungan di antara sesama orang beriman. Ya. Sehingga kalau kemudian lebih dari 3 hari, nah ini yang problem. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalathin. Tidak halal berarti apa? Haram bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi thalathatun falyalqahu falyusallim alaihi. Kalau sudah genap 3 hari, hendaknya dia menemui saudaranya itu, lalu ucapkan salam kepadanya. Ketemu, salam, assalamualaikum, salaman. Fa in radda alaihi salama faqad ishtaraka fil ajri. Kalau setelah dia mengucapkan salam, yang diucapin salam jawab waalaikumsalam. Berarti kan ada sinyal iktikat baik, betul Pak? Maka keduanya mendapatkan pahala. Oh, baru ngucapin salam Pak. Belum lagi nanti traktiran makan. Ya. Itu kalau yang diajak berdamai mau membalas salamnya. Wa illam yarudda alaihi faqad ba'a bil itsm wa kharajal muslimu minal hajrati. Tapi kalau yang diucapin salam kok diem baik Bu, nggak jawab, sampai ibu-ibu yang ngucapin salam tuh ngeliatin bibirnya, kali aja gerak jawab pelan-pelan gitu. Ternyata nggak juga, malah menyong gitu. Berpaling. Nggak dijawab, maka dia yang berdosa, yang ini, yang mengawali salam, dia sudah terbebas dari dosa mendiamkan seorang muslim. Nah, ya. Jadi siapa yang memulai duluan, menemui dan mengucapkan salam, artinya mengajak berdamai, dialah yang terbaik. Ya, karena kalau dituruti mau berantem sampai kapan, ya kan? Kalau itu tetangga, masa ia mau pindah rumah, pindah kampung, ntar ketemu orang sama lagi, karena manusia di mana-mana sama, itu, ya kan Bu ya? Kalau mau yang aman di mana?
kuburan. Udah pernah saya bilang dulu. Kalau mau aman, punya tetangga nggak rese, nggak rewel, kuburan itu. Tetangganya baik semua, diem baik. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak boleh. Apalagi kalau yang didiamkan itu masih ada hubungan kekerabatan. Lebih dari 3 hari sama dengan memutus tali silaturahim, lebih gede lagi dosanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, gitu. Jadi apapun, ya siapa yang mau mengalah lebih dulu untuk memperbaiki hubungan, walaupun mungkin sejatinya dia mungkin boleh jadi benar, tidak salah, dialah yang terbaik demi menjaga hubungan tadi, jangan sampai putus. Ya, bahkan kalau sampai itu benar-benar orang yang punya hubungan silaturahim, Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim gak bakal masuk surga. Naudzubillah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan man wasolani wasolahullah. Barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambung hubungan dengan dia. Waman qata'ani, tapi yang memutus silaturahim, Allah juga putus hubungan dengan dia. Naudzubillah. Ya. Nah, uniknya Islam itu mendefinisikan silaturahim, Bapak Ibu, silaturahim itu tetap hubungan antara kita dengan kerabat, ya, yang punya hubungan darah. Menyambung silaturahim, kata Rasul, itu bukan mengunjungi saudara yang memang hubungannya sudah selalu baik. Kalau yang sudah selalu baik, namanya bukan silaturahim, itu namanya ziarah biasa. Ya bisalah dianggap silaturahim, tapi menguatkan silaturahim. Tapi yang dimaksud silaturahim, kata Rasul, walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang bersilaturahim adalah orang yang ketika diputus oleh saudaranya ngambek sama dia, saudaranya marah sama dia, nggak mau datang lebaran, ya kan? Ada hajatan nggak ngundang, waduh. Terus sadar, ada apa ya? Saya punya salah apa? Nah, dia yang mau aktif datang menyambung. Itu yang disebut orang yang menyambung silaturahim. Ya. Tapi hati saya sakit, Pak Ustaz, nggak bisa melupakan kesalahannya. Gimana? Rasulullah juga ada, Bu. Orang yang kalau dilihat wajahnya oleh Rasul, itu Rasul ingat kesalahan orang itu di masa lalu, dan itu berat sekali. Yaitu ketika Rasul membebaskan kota Mekah, ketemu Wahsy masuk Islam. Wahsy dulu yang melemparkan tombak membunuh Hamzah. Dan Hamzah kita tahu bagaimana nasibnya. Ketika tewas di perang Uhud, gak cuma robek dadanya, gak cuma di situ, jadi jantungnya diambil, dikunyah-kunyah, hidungnya dipotong. Tuh. Jadi dimutilasi. Maka Rasul mengatakan, saya terima keislamanmu, tapi tolong untuk sementara waktu ini sembunyikan wajahmu dariku. Apa maksudnya? Supaya memori masa lalu yang menyakitkan itu tidak muncul ketika lihat wajahnya. Itu kan manusiawi. Gitu. Maafkan, dah ketemu, yang penting sudah maafkan, baikan, oke lah, untuk sementara waktu nahan diri dulu deh. Kita nggak ketemu dulu ya. Ya, nanti kalau momen-momen penting aja gitu. Khawatir masa lalu teringat kembali. Nah, begitu. Nggak ada masalah. Yang penting nih hati sudah dibersihkan, mau memaafkan, walaupun sakitnya nggak bakal hilang. Ya, begitu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wal khamis. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Di hari itu Allah mengampuni setiap hamba yang tidak memiliki dosa syirik kepada Allah. Illa, kecuali, ada yang enggak diampuni. Rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna.
seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya masih ada permusuhan. Fayaqulu, maka Allah berkata, ungzuru ila hadaini hatta yastaliha. Tolong dua orang ini diperhatikan, ditangguhkan ampunannya sampai mereka berdua mau berbaikan. Ungzuru hadaini hatta yastaliha, sampai diulang 3 kali. Tangguhkan kedua orang ini ampunannya sampai mereka berdua mau berbaikan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau itu urusannya cekcok dalam urusan dunia, Bapak Ibu sekalian, nggak pantas. Dan memang begitu, dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, Rasul mengatakan, tidaklah terjadi permusuhan antara dua orang muslim kecuali pasti ada selipan urusan dunia di dalamnya. Kalau urusan akhirat biasanya jarang-jarang orang berantem. Ada orang berantem gara-gara rebutan soft pertama sholat. Ada orang berantem gara-gara rebutan ngasih sedekah. Gak ada, yang rebutan yang nerima. Gitu. Ya. Jadi kalau dalam urusan kebaikan jarang sekali. Dalam urusan akhirat hampir tidak ada. Tapi kalau urusan dunia mesti. Jadi kalau ada permusuhan antara dua orang beriman, biasanya ada selipan urusan dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu diturunkan oleh Allah, kata sahabat Abdullah bin Samit, surat ini diturunkan kepada kami oleh Allah di saat akhlak kami sedang buruk. Coba, para sahabat mengakui akhlak kami saat itu sedang buruk. Kira-kira seburuk-buruknya akhlak sahabat tuh kayak apa? Kan nggak mungkin kayak orang manusia zaman model sekarang. Betul Pak ya? Kenapa mereka mengatakan akhlak kami sedang buruk? Saat itu mereka berselisih tentang pembagian harta rampasan perang. Hukumnya memang halal, ya, tetapi mereka masih bingung nih pembagiannya gimana. Yang satu merasa paling berhak, yang satu merasa paling berhak, yang satu masih paling berhak. Harta rampasan perang tetap urusan dunia. Urusan dunia, saudara sama saudara cekcok urusan warisan. Tetangga sama tetangga urusan batas tanah nih. Betul ya? Teman kerja gara-gara saingan mau promosi jabatan. Dunia. Ya kan? Itu. Maka kata Abdullah bin Ubadah bin Samit, maka urusan rampasan perang ini ditarik, dicabut oleh Allah dari tangan kami, lalu pembagiannya diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, urusan harta, pembagian harta dalam kehidupan kita ini itu semuanya kembali kepada Allah pembagiannya. Warisan diatur Allah dalam surah An-Nisa. Wasiat juga diatur Rasulullah maksimal 1/3. Urusan rampasan perang juga Allah. Urusan zakat juga begitu. Diambil dari siapa dan berapa persen dan dibagikan ke siapa. Tinggal yang bagi ini amanah enggak gitu. Tapi semuanya diatur oleh Allah. Kenapa? Urusan dunia rentan menimbulkan masalah. Karenanya kalau sesama muslim tidak sepakat menggunakan hukum Allah dalam urusan itu, mesti terjadi itu permusuhan. Tapi kalau mereka sepakat menggunakan aturan Allah, aman sentosa dunia akhirat. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itu bagi orang yang memang sedang punya masalah. Bagi orang yang tidak punya masalah, artinya melihat saudaranya sedang bermasalah dengan saudaranya yang lain, maka tugas kita adalah mendamaikan. Ya. Bagi orang yang sedang tidak punya masalah, maka tugas kita mendamaikan. Jangan jadi provokator, ngompor-ngompori. Loh, tuh, si itu masih lagi berantem. Kamu dukung yang mana? Wah, ini repot ini. Ya, kamu dukung yang mana? Oh, yang sono pasti menang. Ya. Coba berani taruhan, pakai taruhan. Siapa yang kira-kira kalah duluan? Aduh, payah ini. Haramnya udah berlipat-lipat kalau begitu. Ya. Begitu.
Kan ada orang biasa curhat tuh, kenapa Bu nangis? Iya tuh, saya kemarin denger si itu ngomongin saya begini. Iya tuh emang Bu, mulutnya emang begitu. Yang ditambah, kompornya jadi udah. Sama dengan apa? Api disiram bensin ya Pak ya. Malah ditambahin, ya tambah sakit hati. Harusnya sabar Bu, ya namanya manusia boleh jadi khilaf gitu kan. Namanya juga orang, kadang keceplosan ya. Oh ya, kalau perlu malah diingatkan kebaikannya. Ibu itu walaupun memang ada kesalahannya, tapi kan kebaikannya banyak. Dia sering berbuat baik kepada kita. Jadi ingatlah kebaikan orang lain itu, supaya kesalahannya itu kalah gitu loh. Ya kan? Karena dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, tetap walaupun kita punya masalah dengan tetangga, walaupun kita punya masalah dengan saudara, tetap masa-masa indah saat kita akur itu jauh lebih panjang. Betul. Kenapa kita sudah akur 10 tahun, tiba-tiba ada masalah, mau berantemnya mau 10 tahun juga. Jangan lama-lama lah. Ya, ini. Maka bagi orang yang mau mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala afdal min darajatis salati wasyami wassadaqah." Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang pahalanya lebih utama dari pahala salat, puasa dan sedekah. Maksudnya salat, puasa, sedekah sunnah. Ya. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami mau. Apa amalan itu? Rasul mengatakan, islahu dzatil bayyin, mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar. Ini berlaku bagi orang yang sedang bertengkar sendiri ataupun bagi orang lain yang mendamaikan. Islahu dzatil bayyin, memperbaiki hubungan hati. Ya kan? Mungkin di luar tampaknya biasa-biasa saja, tapi hatinya masih grundel. Nama grundel bahasa Indonesianya apa, Bu? Ya, begitulah pokoknya ya. Kelihatannya biasa tegur sapa, tapi hatinya ini masih menyimpan sesuatu. Itu problem, nggak boleh. Itu yang namanya syahna itu gitu, permusuhan di dalam hati. Ini harus bersih, hati harus bersih. Kalau belum bersih hatinya, belum. Makanya kalimatnya islahu dzatil bayyin. Dalam surah Al-Anfal ayat 1 juga begitu. Fa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah hubungan hati di antara kalian. Ya. Karena selama hati masih bermasalah, itu sama dengan masih menyimpan api dalam sekam gitu, kata orang. Masih mungkin muncul lagi gitu. Ya. Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal halikah, karena rusaknya hubungan hati itu seperti pemangkas. Kata Rasul, yang saya maksud bukan pemangkas rambut, tapi memangkas agama. Loh, coba. Jadi kalau orang itu tetap menyimpan kebencian, permusuhan kepada sesama orang beriman, apalagi orang beriman itu saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri, itu dapat memangkas agamanya. Maksudnya agamanya itu menjadi rusak, bermasalah. Nah, ini penting. Ya. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berusaha untuk mendamaikan diri kita. Kalau kita sudah nggak ada masalah, alhamdulillah, maka mendamaikan orang lain. Ya. Bahkan kalaupun terpaksa, mohon maaf, kadangkala perlu agak-agak merangkai kata. Bu, dapat salam tuh dari mana? Tuh yang di sono. Mosok, saya udah didiemin setahun loh. Mosok dikirim salam. Beneran? Beneran? Iya. Loh. Padahal di sono nggak bilang titip salam. Itu boleh. Namanya bukan bohong. Karena itu dalam rangka mendamaikan, Bu, Pak. Islah itu boleh, ya. Asal ya bohongnya jangan keterlaluan. Bu, kalau ibu mau baikan nama sono, katanya sono mau ngasih duit. Nah itu repot nanti ibu, ketempuan ibu nanti. Ya itu keterlaluan itu, janganlah ya. Jadi yang wajar-wajar aja gitu. Nah,
Nah itu nanti kalau ternyata dari wasilah Bapak Ibu sekalian mereka yang bertengkar itu kok berdamai, tadi pahalanya luar biasa. Ya, luar biasa pahalanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Baik. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara hal-hal yang dapat merusak ukhuwah dan juga tadi merusak hak dan juga kehormatan orang lain seperti disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Pertama sukhriyah, merendahkan. Ya, merendahkan. Janganlah suatu kaum, maksudnya para lelaki, merendahkan lelaki yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang merendahkan. Ya. Diperkuat lagi wala nisaun min nisain. Begitu pula kaum perempuan wanita jangan merendahkan wanita yang lain. Boleh jadi yang direndahkan kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada yang merendahkan. Ya. Karena dalam Islam ini yang dipandang bukan bentuk fisiknya, rupanya atau status sosialnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak menilai rupa wajah dan fisik kalian, tidak pula kepada nominal yang ada di rekening kalian. Amwal, harta. Ya, berapa banyak aset itu nggak dinilai oleh Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang Allah nilai hati dan perbuatan kalian. Ini pula yang harus menjadi cara kita menilai orang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah memandang bahwa orang mulia itu adalah yang paling bertakwa, meskipun dia tidak punya titel sarjana dan lain-lain, meskipun dia tidak punya jabatan, meskipun di status sosialnya dia orang-orang biasa saja yang nggak pernah dikenal, bahkan orang nyari alamat aja nggak tahu itu orang di mana rumahnya. Ya. Bahkan kalaupun orang itu ngomong, mungkin nggak terlalu dianggap orang, saking nggak terkenalnya itu orang, Pak. Tapi kalau dia punya ketakwaan ibadah kepada Allah, selalu berbuat baik kepada orang, akhlaknya mulia nih, walaupun punya salah yang nggak terlalu inilah kesalahannya kesalahan biasa saja, maka sesungguhnya orang itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Boleh jadi kita kalah. Karenanya cara pandang kita kepada orang lain, cara kita menilai juga harus begitu. Tidak boleh menilai orang siapa tuh, lihat bajunya aja model begitu, nah itu menilai orang dari sisi materi. Kalau begitu namanya kita materialistik. Orang materialistik itu ya persis seperti orang yang tidak beragama. Orang beragama menilai orang lain berdasarkan materi. Nah, kita umat Islam nggak diajarkan gitu oleh Allah. Menilai, memandang orang dari hati dan perbuatan, bukan dari rupa, wajah, bentuk fisik, dan juga dari harta. Enggak, kan itu. Ya. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Di kota Mekah dulu status sosialnya dia orang miskin. Kerjaannya menggembala kambing milik orang, bukan punya sendiri. Saking miskinnya. Orangnya kurus. Saking kurusnya betisnya kecil-kecil. Dia sering diejek, direndahkan oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal nggak dia kafir, nggak perlu diperhatikan. Ya. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini memanjat pohon kurma, Pak. Tersingkaplah betisnya yang kecil itu, dilihat oleh para sahabat. Para sahabat tertawa. Rasul nanya, kalian mentertawakan apa? Maka mereka mengatakan, ya Rasul, kami ngelihat kok betisnya Abdul Mas'ud ini lucu, kecil banget. Betisnya kecil banget, diketawain sama temennya. Maka Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, lahuma athqalu fil mizan min jabali Uhud. Dua betisnya Abdullah bin Mas'ud
di sisi Allah kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, fisiknya kecil, biasa. Ya, luar biasa. Ini orang dengan ketakwaannya. Ya. Jadi tidak boleh kita melihat orang berdasarkan fisiknya. Jangan. Tidak boleh. Apalagi sampai merendahkan, ih kecil banget. Atau sebaliknya, ih gede banget, gendut. Misalkan. Tidak bisa, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jaga lisan kita, jaga hati kita. Ya. Karena boleh jadi yang demikian itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan merendahkan. Ya. Jangan merendahkan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan, anaknya udah waktunya mau nikah kan, cari mantu. Mana orangnya? Tuh. Ya Allah, emang nggak ada yang lain ya. Emang nggak ada yang lain ya. Mukanya yang bersihan ngapa gitu ya. Ya kalau bapak ibu mau ngasih kriteria boleh, tapi kalau sudah dibawa ke rumah gitu kan, dia jangan begitu cara penilaiannya. Nah, kamu yakin udah mantep kan gitu, ada arah-arahnya, boleh melihat dari sisi fisik wajah tuh. Orang menikah boleh melihat dari sisi kecantikan atau ketampanannya, boleh. Dia keturunan siapa, boleh. Dia punya pekerjaan bagaimana, boleh, nggak apa-apa ya. Tapi ini nggak boleh jadi ukuran utama, karena Rasul mengatakan fadfar bidzatiddin, tetap tolok ukur utama agamanya, sholatnya gimana, hubungannya sama Allah, gitu loh. Kalau dia dengan Allah saja memperhatikan hak-hak Allah, nah tentu hak suami, hak istrinya, hak suaminya akan dipenuhi. Kalau dia kepada Allah saja udah nggak patuh, gimana mau ngurusin ya makhluk gitu loh, bisa. Ya, dan begitu seterusnya. Baik, itu yang pertama. Sehingga mencela, merendahkan orang lain hukumnya haram, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi itu orangnya kulitnya hitam, wajahnya tidak menarik, tapi Rasul bilang ini orang ahli surga. Coba Pak, Abdullah bin Umi Maktum buta, ya, datang kepada Rasul, narik-narik baju, ya Rasul, tolong dong ajarkan kepadaku yang diturunkan Allah kepadamu, minta ajarin ngaji. Padahal Rasul lagi gini, lagi dakwah begini, Bapak Ibu, lagi mendakwai tokoh-tokoh Mekah. Rasul mukanya berubah, Rasul nggak jawab dengan lisan, wajahnya berubah masam, menunjukkan raut wajah tidak suka terhadap perbuatan Abdullah bin Umi Maktum. Kira-kira dia ngelihat apa tidak? Nggak ngelihat karena dia buta, tapi Allah yang negur langsung dari langit. Coba, berarti Allah membela Abdullah bin Umi Maktum dan menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla, Muhammad bermuka masam dan berpaling, anja'ahul a'ma, hanya karena yang datang kepadanya orang buta. Coba, makanya setelah hari itu, setiap kali ketemu Abdullah bin Umi Maktum, Rasul mengatakan, selamat datang wahai seseorang yang karenanya Allah menegurku. Ini bukan karena Rasul nggak suka, enggak, itu kalimat sambutan. Kalau seandainya ada surat yang layak dikorupsi Nabi, ini surat ini. Di surat ini ngejek saya ini. Tapi Rasul nggak begitu, beliau jujur. Kan gitu. Ya. Nah jadi begitu Bapak Ibu jamaah. Dan begitulah sahabat-sahabatnya mencontohkan kita. Umar bin Khattab, Bapak Ibu, pernah memutuskan, pokoknya dia dapat laporan banyak, para bujang-bujang itu mau nikah kerepotan, Mbak. Kenapa? Para perempuan minta maharnya tinggi-tinggi. Maka Umar memutuskan mulai hari ini mahar tidak boleh lebih daripada sekian. Keputusan langsung, keputusan presiden berarti itu. Kepres. Ada nenek-nenek datang. Ya Umar, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Jangan sampai engkau mengharamkan, melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Apa jawaban Umar? Umar yang salah, ibu ini yang benar. Keputusan saya ralat. Di depan umum, nggak pakai malu-malu, apalagi ngelaporin ke penjara kan? Laporin, Ibu berani amat negur saya di depan umum ya, Ibu saya laporin polisi biar dimasukin penjara. Nggak begitu, itu pemimpin yang luar biasa. Ya, jangan dikait-kaitin Pak, saya nggak bahas ke sana. Ya. Itu urusan sono, ya urusan sini beda itu. Ya.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara yang diharamkan karena dia dapat merusak ukhuwah dan merusak hak serta kehormatan seorang muslim adalah wala talmizu anfusakum. Al-lamz yaitu apa? Apa artinya tadi, Pak? Mencela. Lamz ya. Yaitu wa ma'nahu al-wakhzu wa ta'an. Ta'an itu menikam. Tapi menikamnya itu bukan dengan peso, enggak. Tapi bil aib, mencela. Ya. Fakana man ya'ibun nas innama yuwajja ilaihim wakhza bisayfin atana. Karena orang yang mencela orang lain itu disamakan seperti orang yang menodongkan pisau kepada orang tersebut. Kenapa? Ya karena kan orang kita bilang, apa Bu, lisan lebih tajam daripada pedang, itu kan? Lisan lebih tajam daripada pedang. Luka kena pisau, asal kena betadin di Hansaplas, seminggu 2 minggu sembuh. Tapi luka dengan lisan, ada yang diem-dieman sampai 10 tahun tadi itu persoalannya. Lukanya nggak sembuh-sembuh, masih aja ingat gitu. Ya. Tiap kali disebut namanya ingat, sekali wajahnya lewat ingat. Nah, ini repot. Ya. Nah, makanya ini wala talmizu anfusakum, jangan mencela. Nah, dalam surat yang lain, wailun likulli humazatin lumazah. Wailun, celakalah. Ini salah satu di antara surat yang diawali dengan kalimat celaka. Selain dari wailun lil mutaffifin. Ya. Di Quran itu surat yang dimulai dengan kata wailun cuma 2 itu, Pak. Wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Yang kedua, wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah setiap orang humazah. Lumazah, humazah mencela dengan gerakan, ya kan, bahasa tubuh, lumazah dengan lisan. Ya. Nggak boleh. Ya. Mulutnya diam, tapi matanya, tuh liatin tuh orang, tuh. Ya, sama, tuh. Nggak boleh. Ya. Ya Allah Rabbi, faman lamaza akhahu fa innama yalmazu nafsahu. Makanya yang menarik di dalam kalimat Quran itu wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Kan nggak ada lumrahnya orang mencela diri sendiri, itu nggak ada. Kenapa bahasa Quran begitu? Karena orang yang mencela orang lain sama dengan dia sedang mencela dirinya sendiri. Karena itu saudaranya, itu amanah Allah kepadanya, sama-sama makhluk Allah. Mosok dicela-cela sama dengan mencela diri. Apalagi saudaranya sampai dibinatang-binatangin. Ya. Semua tuh hewan kebun binatang disebut. Ya kan? Naudzubillah. Itu ketika kita mohon maaf memonyetkan orang sampai memonyetkan diri sendiri, apalagi yang lain gitu. Ya, naudzubillah. Makanya saya itu heran, ada sering sekali saya menemukan anak-anak muda Bapak Ibu sekalian ngobrol sama teman, ngobrol biasa, nggak lagi marah itu mohon maaf ya, kalimat anjing itu bolak-balik tuh. Itu sekali dia ngomong dalam waktu mungkin setiap beberapa kata itu keluar binatang itu. Kok bisa gitu loh ngomong begitu? Tanpa rasa bersalah depan orang lagi. Ya. Nah, ini perlu kesadaran. Ya, perlu kesadaran. Itu yang kedua, hukumnya haram mencela. Kalau tadi merendahkan tuh boleh jadi tidak mencela kan, karena tadi sahabat Nabi mentertawakan tuh kan dia merendahkan. Sama seperti Abu Dzar ketika melihat Bilal dipanggil, hitam, itu sama. Maksudnya bukan mencela tapi memanggilnya, kenyataannya memang benar hitam. Tapi itu kalimat merendahkan, tak boleh. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberikan julukan yang buruk. Ya. Dulu dari kecil lahir dikasih nama bapaknya Abdullah, dipotongin kambing 2 ekor akikah. Udah gede namanya diganti. Ya. Codet, apalah macam-macam begitu. Jangan gitu loh. Orang itu sebenarnya nggak suka dipanggil begitu, cuman karena udah terlanjur ya udahlah mau gimana lagi begitu.
Itu nggak boleh. Al-aslunya tidak boleh. Panggillah orang lain dengan nama terbaik yang dia sukai. Nama terbaik yang dia sukai. Begitu. Itu etikanya di dalam memanggil orang lain. Ya, kalau kita orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat ya kan. Muhammad jadi Mat, ya. Abdullah Dul. Masih mending lah gitu ya. Nggak ada masalah kalau itu. Karena itu kan tidak ada unsur nada memberikan gelar yang buruk. Tapi kalau sudah kayak tadi itu misalkan fisik yang disebut body shaming ya, body shaming ya, itu janganlah begitu, nggak boleh, hukumnya haram ya. Apalagi ada pasalnya itu, udah kena kesalahan dunia, dosa pula di akhirat kan payah. Hati-hati ya, pencemaran nama baik. Jadi hati-hati, jangan sampai memberikan julukan orang lain dengan julukan yang buruk ya. Kecuali memang ada julukan-julukan yang tidak bisa dihindari ya. Misalkan nyari siapa? Saya nyari Pak Iwan. Ada Pak Iwan sini? Iwan siapa Pak? Itu mohon maaf banget yang agak ini gitu kan. Penglihatannya agak yang sebelah. Nah, itu kan untuk nandain saja, bukan dalam rangka untuk mencela. Tuh. Karena para ulama ada ulama julukannya Al-Asam, si tuli. Ada Al-A'mash, si rabun senja. Ya karena emang itu untuk mencirikan, namanya itu sudah terlanjur terkenalnya begitu. Dia orang Al-A'mash itu bukan celaan, untuk menandai saja. Itu demikian. Ya nggak ada masalah. Ya. Seperti Allah dalam Al-Quran, anja'ahul a'ma, datang kepadanya orang yang buta. Bukan Allah mengejek Abdullah, bukan. Karena memang itu menceritakan kenyataan. Begitu. Ya, tapi kalau yang lain tidak boleh. Ya. Ini sering dulu, ya namanya anak kecil, kita waktu kecil juga pernah gitu, ejek-ejekan sama teman ya. Tapi kan kecil, belum ngerti, belum paham. Kalau udah mulai beranjak dewasa, masa lalu masih mau dibawa sampai tuaan, jangan. Yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, su'udzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang yang beriman, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kebanyakan prasangka itu dosa. Maksudnya prasangka buruk. Ya, prasangka buruk. Tidak boleh. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Rasul mengatakan, jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Makanya Rasul berpesan, idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau engkau sedang memiliki prasangka di dalam pikiran, fala tuhaqqiq, jangan sampai diungkapkan. Kalau masih di sini itu namanya kewaspadaan. Ya, Pak? Kehati-hatian, waspada. Nih, lihat postur orang ini gelagatnya agak aneh gitu kan. Dibatin aja dulu. Ya, jangan bilang ke orang, nih orang kayaknya mencurigakan gini-gini, jangan. Itu nanti suudzon. Kecuali sudah kelihatan gelagat dan gerak-gerik yang mengarah kepada kejahatan. Begitu. Ya, hindari. Jadi selama itu masih ada tersimpan di dalam pikiran, ya insya Allah tidak seberat kalau sudah sampai diucapkan. Kalau sampai ngomong, nih orang kayaknya niatnya nggak baik nih, gitu kan. Ngomong sama cerita, tuh kayaknya niatnya dia sombong tuh gini-gini. Nah itu nanti kalau ternyata niat orang itu nggak begitu, itu jadinya apa? Fitnah. Tuh jangan. Ya. Prasangka itu tetap di alam bawah sadar, tapi itu sebisa mungkin dihindarkan. Karena itu kalau ada seseorang yang membawa berita kepada kita tentang keburukan orang lain, ya, maka kita etikanya yang pertama, Pak, kita perlu mencari 1000 alasan untuk menolak semua itu. Satu itu. Ya. Baru kemudian, ya kalau memang perlu itu diteliti. Kalau perlu dikonfirmasi. Tapi kalau seandainya kita tidak berkepentingan, ya nggak usah. Anggap aja angin gitu. Dulu ada film Mat Angin, anggap aja angin gitu. Ya. Jangan nanti jadi bahan gosip. Nah, itu repot kalau jadi bahan gosip, dari dzon jadinya ghibah, bisa jadi fitnah, bisa jadi adu domba. Nah, itu melahirkan dosa yang berlipat-lipat. Na'udzubillah. Kalau diterusin,
Ya. Makanya idza dzananta fala tuhaqqiq, kalau engkau sedang berprasangka fala tuhaqqiq, jangan dinyatakan. Simpan saja dulu. Kecuali memang orang itu terbiasa nipu, Pak. Orang itu terbiasa bohong, Bu. Perlu kita kasih tahu orang, kamu tadi diomongin apa sama orang itu? Gini gini gini. Mohon maaf ya, ini sudah banyak orang itu ketipu sama dia. Jadi kalau di ini hati-hati, waspada. Itu nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Itu namanya bukan ghibah, itu namanya bukan fitnah. Ya, tapi mengingatkan orang, jangan sampai dia menjadi korban kezaliman dari orang lain. Tapi ngomongnya nggak perlu di speaker, maksudnya tempat umum, pribadi saja, seperti itu. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, at-tajassus. Tajassus artinya memata-matai atau mencari-cari kesalahan orang. Tajassus. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Ketidakpercayaan seseorang kepada orang lain dapat mendorongnya kepada satu, suudzon, atau yang kedua, tajassus. Cari-cari kesalahan. Benar gak sih tuh? Kata si ibu tuh begini ini. Benar nggak? Cari-cari tuh, nanya ke sono, nanya ke sini, nanya ke situ. Nah itu ngapain coba? Itu namanya tajassus, cari-cari kesalahan orang. Karena prasangka yang diperturutkan, dapat cerita sepihak, nggak jelas benar tidaknya, masukin dalam hati, jadi suudon. Habis itu penasaran, benar nggak sih? Tanya sono, tanya situ. Itu namanya tajassus. Apalagi kalau itu dibarengi dengan rasa nggak suka. Kebetulan yang diomongin itu orang yang nggak disukai. Oh, makin semangat cari-cari kesalahannya. Bener nggak sih? Ya Bu ya. Ah itu. Ya. Tajassus, hukumnya haram. Nah, ini semua penyakit lisan nih Pak. Dari yang awal tadi kita sampaikan, ini semuanya penyakit lisan. Ya. Tajassus. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu. Lanjutan hadis yang tadi, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga diceritakan oleh Abul Haytham, dia adalah sekretaris pribadi sahabat Nabi Uqbah bin Amir. Dia curhat, wahai Uqbah, saya punya tetangga yang hobinya mabuk-mabukan. Boleh nggak saya panggil polisi biar tetangga saya ditangkap, masukin penjara? Ya. Karena dia mabuknya di rumah, nggak ganggu orang. Maka Uqbah mengatakan, jangan kamu lakukan hal itu. Coba. Nasihati dia ya, dengan memberikan motivasi atau memberikan ancaman siksaan Allah dan lain sebagainya. Maka dia mengatakan, saya sudah lakukan, sudah saya larang, dia nggak berhenti. Sudah saya nasihati, tetap aja begitu. Saya panggil polisi aja ya, biar dipenjara. Ini niatnya bagus, ya kan? Tapi dia mengatakan, jangan kamu lakukan. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man satara auratan faka'annama istahya mau'udatan fi qabriha. Barang siapa yang menutup aurat orang lain, seolah-olah dia menghidupkan kembali bayi-bayi perempuan yang dulu pernah dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah. Tuh. Itu kan minum khamr itu kan aib Bu, betul ya? Itu kan dosa besar lagi, dan itu aib. Tapi orang itu melakukannya di rumah. Artinya dia tidak mengumumkan dan tidak menceritakan dan tidak melakukannya terang-terangan di depan umum. Artinya kerusakannya hanya untuk dirinya sendiri. Itu aibnya. Maka tidak pantas bagi seorang muslim yang Allah beritahukan kepadanya aib saudaranya itu, terus dia siar-siarkan. Tahu nggak orang itu? Kelihatannya baik, di rumah mabuk-mabukan. Nggak boleh. Walaupun itu jelas dosa besar. Gitu. Tugas kita kalau kita tahu, nasihati. Larang, usahakan dia sampai berhenti selama dia masih melakukan dosa itu di dalam rumahnya, masih menyembunyikan maksudnya. Tapi kalau sudah mulai terang-terangan, apalagi ngajak pemuda selingkungan, itu harus ada gerakan bersama. Kalau begitu amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu merusak orang lain. Begitu Bapak Ibu. Begitu juga sama dengan aib-aib yang lain ya.
Begitu juga dengan aib-aib yang lain. Syukur-syukur kalau dinasihati dia udah berhenti, apalagi orangnya sudah punya keinginan bertaubat, cuman dia belum sanggup, masih sering kepleset lagi, kepleset lagi. Nah, itu lebih layak ditutup aibnya, jangan sampai. Rasulullah SAW menganggap orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, artinya mencari-cari aib orang lain gitu ya, disebut sebagai orang yang memiliki penyakit munafik dalam hatinya. Sampai Rasul diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, suatu hari beliau naik ke atas mimbar, lalu beliau berkhutbah dengan suara yang lantang, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yafidil imanu ila qalbi. Wahai orang yang baru masuk Islam dengan lisannya saja, tapi imannya belum memenuhi hatinya. La tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cari-cari aurat mereka, maksudnya aib mereka. Fa innahu man yatba'u aurata akhihil muslim yatba'u Allah auratah. Barang siapa yang senang hobinya nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari aurat orang lain, nyari-nyari aib orang lain, Allah kelak akan bongkar aib dia. Tuh. Al jaza'u min jinsil amal. Kaidah para ulama, balasan suatu perbuatan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Waman yatba'illahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Barang siapa yang Allah bongkar aibnya, maka Allah pasti akan menghinakannya meskipun dia di dalam rumahnya, di dalam tendanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebelum kita suka-suka nyari aib orang lain, harus ngaca dulu, kata orang. Ngaca lu gitu kan. Ngaca dulu sebelum ngomongin orang tuh. Ya. Jangan-jangan kita ini lebih banyak aibnya daripada orang yang kita bicarakan. Na'udzubillah. Ya. Kalau yang bongkar aib kita sudah Allah, Bapak Ibu sekalian, udah mau ke bumi mana kita berlindung, bersembunyi, nggak ada. Ya, itu haramnya membongkar aib atau mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan orang. Apalagi udah nggak salah dicari-cari biar salah, ini yang repot. Ya, tambah berat lagi dosanya. Karena itu, ya Rasulullah SAW juga mengatakan, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum an yafqa'u ainah. Barang siapa yang ittala'a fi baiti qaumin, apa itu? Suka ngintip rumah orang, ngintip karena nyari kesalahan, bighairi idznihim, tanpa izin dari mereka. Ya nggak mungkin orang ngintip izin kan Bu ya? Nggak mungkin. Faqad halla lahum an yafqa'u ainah, maka halal bagi mereka yang merasa terganggu karena diintip, colok aja matanya, kata Rasul. Halal baginya mencolok mata orang yang ngintip itu. Dan mengintip di sini dikategorikan sama dengan mencari-cari kesalahan orang. Ya, kecuali on mission tadi Pak, dalam misi. Ini orang dicurigai, mohon maaf melakukan perzinaan misalkan, ya keluarganya udah nggak curiga, dia udah dibuntutin. Nah, karena kan orang untuk menuduh orang berzina itu nggak boleh sendiri, harus punya saksi 5 orang. Berapa orang Pak? Ya? 3 atau 4 saya lupa. 3 atau 4 orang dan melihat langsung perbuatan zina itu seperti ember masuk ke dalam sumur. Kata Rasul begitu. Kalau nggak begitu kesaksiannya ditolak, malah dihukum cambuk dia yang menuduh itu. Begitu. Saking begitu kerasnya Islam ini, jangan sampai orang gampang menuduh orang lain. Begitu. Ya. Sebagaimana juga diharamkan bagi kita semuanya mendengarkan pembicaraan orang lain, padahal orang itu nggak senang kalau pembicaraannya didengar orang lain. Maksudnya nguping. Nah, kan? Kalau tadi ngintip pakai mata, ini nguping. Sama. Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedangkan kaum itu enggak suka kalau pembicaraannya didengarkan, subba fi udhunihi,
Al-anuk yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat telinganya disiram tembaga yang mendidih. Suka nguping. Ya Allah, dosa mata ngintip, dosa telinga nguping, dosa lisan lebih banyak rupanya dari tadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi, dan itu pun juga berlaku bagi siapapun, termasuk bagi para pemimpin. Innaka ini taba'ta auratin nas afsadtahum aw kitta tufsidum. Kalau engkau ya, mencari-cari kesalahan orang lain, kamu akan merusak mereka. Jadi kalau misalkan pemimpin nih, itu kerjaan nyari-nyari kesalahan rakyat, ayo rusak rakyatnya. Gitu ya. Innal amira idza btaghar raibata fin nasi afsadahum. Rasul juga mengatakan seorang pemimpin kalau suka mencurigai orang, mencurigai rakyat, ya pasti dia akan merusak mereka. Ya kalau pemimpinnya curigaan, susah kan rakyatnya. Ya, rakyat nggak merasa nggak dipercaya, mesti akan repot. Begitu juga sebaliknya. Kalau rakyat nggak percaya sama pemimpin, mesti rusak negara itu. Makanya harus ada timbal balik yang adil. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan karena sudah hampir jam 9, kami cukupkan sampai di sini. Masih ada poin-poin yang lain seperti ghibah, namimah dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, kami persilakan. Bismillah. Bapak Ibu, sebelum dari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sebagai fondasi agama ada 2 Islamiyah, 2 Basariyah. Di dalam tengah itu ada 2 Fatimiyah. Apakah ini termasuk dalam Asofiah? Sehingga bisa dia 2 Islamiyah bisa ke Baik. Ukhuwah watoniyah artinya persaudaraan yang diikat karena nasionalisme. Itu maksudnya ya. Asobiyah artinya fanatisme. Nah tentu harus dibedakan ya. Kita sebagai seorang muslim Bapak Ibu sekalian, maka ukhuwah Islamiyah itu di atas segalanya. Ya kan? Karena itu perintah agama. Ya, ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Karenanya tidak boleh dengan alasan nasionalisme. Kita nih umat Islam Indonesia, ya jelas nasionalisme kita, nasionalisme Indonesia kan, kita cinta tanah air kita, tumpah darah kita Indonesia. Tapi tidak boleh dengan alasan begitu kita mengatakan, ngapain sih ngurusin sono yang di Palestina, ya, India, mana yang dia ada umat Islamnya, Suriah, ya, negara kita yang masih repot, kita kan nasionalis Indonesia, udah Indonesia aja deh, gak bisa. Karena dengan begitu kita melanggar ukhuwah Islamiyah. Begitu. Tapi kalau ukhuwah Islamiyah yang kita pegang, maka ukhuwah watoniyah masuk, ukhuwah basyariah lebih-lebih lagi. Karena Islam itu mengajarkan kita cinta tanah air, ya, membela tanah air. Sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk tidak mendiamkan kezaliman kepada siapapun itu di muka bumi ini. Ya. Ya, sehingga kita ini, ya, itu konsep itu sebenarnya Indonesia yang ada, Pak. Ukhuwah Islamiyah, Basyariah, Watoniyah itu Indonesia yang punya konsep sebenarnya. Dan itu bagus sekali untuk menjaga kerukunan antar anak bangsa lah ya. Karena Indonesia ini kan termasuk majmuk. Ya, agamanya ada beberapa, suku bangsanya sangat banyak, bahkan satu suku sendiri itu bahasanya bisa beda-beda. Tapi dengan 3 konsep ini kalau diterapkan itu luar biasa. Tapi sekali lagi ukhuwah Islamiyah harus lebih dikedepankan daripada yang lain. Bukan berarti ketika orang itu ukhuwah Islamiyah terus dia fanatik, nggak peduli sama umat agama. Enggak begitu. Islam yang kita yakini nggak mengajarkan begitu kok. Nggak mengajarkan kita egois, enggak. Justru ya umat Islam itu peduli kepada siapapun yang membutuhkan walaupun dia tidak sekeyakinan dengan kita. Begitu. Nah sebaliknya kalau yang 2 tadi yang kita kedepankan, ada orang sekarang semuanya pokoknya kemanusiaan di atas segalanya. Kalau saya tidak sepakat. Kenapa? Oke lah sama-sama manusia. Seolah-olah itu Islam tidak peduli kemanusiaan itu kalau begitu. Ya kan?
Ya kan begitu seolah-olah Islam itu nggak peduli kemanusiaan. Ya, ukhuwah basyariah itu. Jadi kemanusiaan boleh, ya, tapi kemanusiaan yang bagaimana? Karena di Barat juga mengatakan kami peduli kemanusiaan, tapi LGBT dibela, Pak. Boleh, itu kan manusia juga, Ustadz, punya hak hidup. Kalau dia suka sama sesama lelaki, biarin aja dah. Nah itu nggak bisa. Itu manusia juga kan begitu, Bu ya? Gitu kan? Orang itu suka sama suka, laki perempuan tinggal serumah sampai punya anak 5. Ya? Yang penting kan suka sama suka, nggak bisa. Itu kemanusiaan, tapi nggak bener, begitu kan? Nah kalau ada orang judi, yang penting kan suka sama suka, Ustaz. Lah nggak bisa. Itu kemanusiaan juga, kan begitu. Semboyan kemanusiaan itu kan memberikan kebebasan kepada manusia. Nggak bisa. Nah, kalau ukhuwah watoniyah itu juga sama, mempersempit kita, karena hanya sebatas lingkungan negara saja. Makanya ukhuwah Islam itu tetap di atas segalanya. Begitu, Pak Haji. Jadi ukhuwah Islamiyah membuat kita nasionalis dan membuat kita insya Allah jiwa kemanusiaannya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup, Bu? Ngantuk, Bu? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, juga sudah tidak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini pengingat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita semua masing-masing punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ukhuwah tadi, sekaligus menjaga hak orang lain dan kehormatan diri orang lain. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Al-Fatihah.